Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang membahas tentang terapi sauna. Adapun anggota-anggotanya, saya sendiri, Sarah Desiana Jain. Hai, perkenalkan nama saya Indah Wan Purnamasari. Perkenalkan nama saya Marcella Fitria. Sampurasun. Tepangkeun nami abdi Santi Yulia. Tepangkeun nami abdi Fitria Meliani. Everyone. My name is Maudi Azizah. My name is Denti Rizky Fajriani. Sobahul Khair. Ismi Aiman Media. Ismi Airin Diatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan memperkenalkan salah satu terapi untuk kesehatan, yaitu terapi sauna. Nah, sauna itu sendiri adalah suatu ruangan dengan suhu panas dan kering yang digunakan untuk membantu tubuh mengeluarkan keringat dan membakar lebih banyak kalori. Sauna juga merupakan salah satu cara relaksasi tubuh yang baik untuk jantung. Kali ini, saya sedang berada di salah satu tempat terapi sauna di Garut, tepatnya di Cibunas. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak penjelasan dari narasumber apa itu sauna dan bagaimana prosesnya. Villa Sauna Raras ini didirikan semenjak Corona. Jadi bulan puasa pada saat sekolah langsung ditutup, saya tidak kegiatan, makanya langsung buat Villa Sauna Raras. Kenapa diberi nama terapi sauna Raras? Apakah mempunyai arti tersendiri dari nama Raras? Baik, jadi sauna Raras. Raras itu adalah perpanjangan dari ra itu segera, rasnya waras, segera waras. Beri nama sauna Raras dengan harapan orang-orang yang melakukan terapi sauna di sini langsung waras, segera waras. Terus kan Bapak tadi berkeliling, saya berkeliling, terus ada bilik-bilik yang dikasih nama yang berbeda seperti cakra, terus ada meditasi, ya sunan. Apakah itu berbeda-beda fungsinya? Itu fungsinya sama, hanya untuk membedakan. Kalau yang lain biasa kamar 1, kamar 2, kamar 3, kamar 4 sampai kamar 7. Saya ingin tampil beda, makanya saya beri nama. Ini yang kamar 1 saya kasih nama Sabanda, kamar 2, kamar 3 dan selanjutnya ada sunan, ada satu jagat. Itu hanya untuk membedakan ruangan saja. Bapak, alat-alat yang digunakan untuk terapi sauna ini apa saja? Alat-alat yang digunakan untuk terapi sauna hanya kompor sama wajan. Kompor sama wajan.
dilakukan sangat bisa. Caranya? Caranya kalau di rumah silakan ramuan-ramuan yang dibutuhkan itu digodok semua. Hanya saya sarankan untuk menggodok itu harus menggunakan stainless atau panci kaca, ya. Panci stainless atau panci kaca. Jangan menggunakan panci aluminium karena nanti akan ada zat-zat yang dibutuhkan di situ malah terserap oleh aluminium, kontaminasi. Makanya gunakanlah wajan stainless. Di sini semua menggunakan stainless. Kalau manfaatnya untuk pria sama wanita apa Pak? Manfaatnya, kalau manfaat secara umum itu adalah yang pertama untuk detoksifikasi tubuh. Jadi semua orang, laki-laki maupun perempuan, perlu detox karena kehidupan kita hidup dalam bebas, apalagi yang anak-anak muda mungkin banyak berkeliaran di luar, banyak menyerap racun-racun. Makanya apabila sudah bepergian jauh, saya sarankan lebih baik di sauna untuk membuang racun. Kemudian membantu untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Kalau meningkatkan kekebalan tubuh berarti semua orang meningkatkan kekebalan tubuh, apalagi sekarang dalam pandemi COVID-19 ini kita betul-betul perlu tubuh yang kuat. Kemudian untuk menurunkan berat badan, karena fungsi sauna bisa menurunkan berat badan, membakar lemak yang ada dalam tubuh. Yang berikutnya juga bisa meningkatkan interaksi sosial. Kita lebih loyal dengan teman-teman. Kita berkumpul, bisa saling ngobrol, bertukar pikiran. Gitu. Yang jelas dari sini ya meningkatkan kesehatan rambut. Nah, kesehatan rambut yang gampang rontok, silakan di sauna. Biasa kalau nyisir mungkin ya, kalau merapikan rambut ternyata banyak yang nyangkut di sisir, ya di sauna. Di sini. Itu diantaranya manfaat meningkatkan kinerja selama berolahraga, kemudian membantu memulihkan tubuh setelah olahraga, membantu tubuh terlihat awet muda, lebih fit. Terlihat awet muda itu karena emang kulit jadi segar, yang tadinya kulit mulai kusam setelah sauna terasa lebih segar, terasa kencang. Makanya saya berharap mahasiswa yang datang ke sini mencoba untuk mandi sauna, merasakan sendiri, jangan hanya katanya. Apalagi? Untuk harganya Pak, kalau harga masuk ke sini kira-kira berapa? Kalau untuk harga, untuk di tahun 2020 ini masih berlaku harga promo, yaitu 10.000 per orang per 10 menit. Adapun untuk 2021 nanti karena sudah tidak promo lagi, itu hanya 15.000 saja. Tidak tinggi, murah, sangat terjangkau. Kalau di Cipanas itu 30.000 satu kali sauna, itu pun tanpa menggunakan rempah, hanya menggunakan khusus air dari gunung panas bumi. Apakah Bapak berniat untuk membuka cabang lain gitu Pak, selain di sini? Sementara ini masih di sini. Kedepannya apabila ini sudah berkembang, kemudian permintaan konsumen juga tinggi, nah mungkin bisa membuka cabang di tempat yang lain. Bapak, terima kasih atas waktunya. Wawancaranya dicukupkan sekian saja. Mohon maaf mengganggu waktunya Pak. Ya, sama-sama, mudah-mudahan semuanya bisa mengenal tentang terapi sauna, karena ini
Terapi sauna itu apa ya Mbak yang dimaksud dengan terapi? Ya, dibacanya sauna. Sauna itu adalah terapi uap sebetulnya, yaitu sebuah ruangan atau ruangan kecil yang berisi tentang tata cara di dalamnya mengenai pemanasan tubuh dan mandi uap. Mana lebih keseluruhannya, mana sauna itu artinya adalah keseluruhan bangunan yang di dalamnya ada ruangan untuk mandi uap agar pengguna itu keluar keringat, gitu kan, keluar keringat bisa berupa uap basah maupun kering. Nah itu intinya. Lagi pertanyaan? Kemudian sejarah sauna itu? Ya, sauna sendiri dari bahasa Finlandia. Finlandia di Eropa, yang merujuk pada pengertian satu, rumah nelayan, rumah kecil nelayan ya, rumah kecil nelayan. Yang kedua bisa juga kabin, tapi juga ada makna secara khusus yang digunakan oleh orang-orang Finlandia di Eropa pada masa dulu, zaman kuno itu, jadi sebelum modern, itu adalah tempat pemandian dan juga rumah khusus pada musim dingin. Pas musim dingin itu mereka kan kepanasan kedinginan di Eropa itu ada berapa musim itu ya. Nah mereka bikin rumah di lereng-lereng, kemudian dibikin tempat-tempat untuk pemanasan, yaitu cara membakar batu-batuan yang besar dengan kayu yang banyak, kemudian keluar asap. Nah, keluar asap itulah nanti akan melahirkan panas gitu, panas ruangan, kemudian bisa membuka pakaian dan keluar keringat gitu. Itu ada di Finlandia. Jadi pertama, sauna itu adalah tradisi Finlandia di Eropa. Pada musim dingin. Dan itu batu-batu yang dibakar begitu dengan kayu bakar yang banyak itu bisa menghasilkan panas sampai 12 jam. 12 jam panas itu. Jadi asap gitu ya. Nah, dalam perkembangan selanjutnya Finlandia ini sauna atau sauna Finlandia ini yang sebetulnya nama yang lebih khusus untuk mandi uap dalam ruangan itu, saya tulis nih biar tidak salah, namanya Sapu Saunas ya, dengan V ya, dibaca Sapu Saunas. Ini nih, lihat di sini. Nah, kemudian itu berkembang ke daerah-daerah yang lainnya, terutama ke daerah wilayah-wilayah sekitar Jerman yang berbahasa Jerman dan Skandinavia ya. Itu berkembang dan dijadikan sebuah tradisi, langsung juga ke Belanda. Nah, sauna ini menjadi populer ketika Perang Dunia Kedua, ketika orang-orang Jerman bersama pasukan Finlandia. Jerman kan tahu pada Perang Dunia Kedua perang dengan Rusia atau Uni Soviet. Itu masa pada musim dingin dan salju, kering atau basah. Nah, kemudian jenis sauna ini sendiri adalah ada dua. Ada yang jenis sauna dengan cara memanaskan udara ya. Itu biasa, itu bisa menggunakan dengan ramuan-ramuan atau dengan perkara-perkara yang lain yang diistihadi ya, atau diinisiasi. Yang kedua ada inframerah. Kalau inframerah itu menggunakan bisa arang gitu kan, atau jenis-jenis material lainnya. Jadi intinya sauna itu adalah
keseluruhan bangunan yang berisi ruangannya untuk mandi uap, agar pengguna atau penikmat dari mandi uap itu baik kering maupun basah keluar keringat. Mengapa keringat itu bisa keluar? Karena memang bisa meringankan. Suatu saat kan keringat itu ada bisa mendinginkan tubuh. Jadi ketika panas keluar, keringat keluar, maka tubuh juga lama kelamaan menjadi dingin. Itu kemudian sauna ya. Ada lagi pertanyaan? Yang kedua, Abah, ada bagaimana tentang sejarah sauna? Ya, nggak usah gempur ya, biasa-biasa aja. Sejarah sauna itu begini, asal mulanya juga bahasanya itu bukan bahasa kita, bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Sunda. Saya orang Sunda nih, bukan orang Sunda. Kalau sauna, ya kan? Kan kata istilah anak-anak kita, pergi ke sauna siapa gitu kan? Gitu kan? Itu juga ada bahasa serapan karena proses yang begitu panjang sampai ke Indonesia. Sauna itu sendiri adalah berasal dari bahasa Finlandia. Finlandia itu sebuah negara atau bangsa di Eropa ya, barat ya, kalau sekarang Eropa atau barat ya. Nah, apa arti sauna di Eropa atau di Finlandia itu? Di Finlandia itu artinya sauna itu adalah rumah kecil atau kabin, atau merujuk pada rumah-rumah kecil milik nelayan. Itu yang pertama. Yang kedua, pengertian yang kedua yang digunakan oleh tradisi Finlandia, sauna itu adalah tempat pemandian. Ya, yang ketiga, sauna itu adalah rumah-rumah yang dibikin pada musim dingin. Musim dingin kan otomatis orang kan harus beradaptasi tubuhnya, ya kan, karena cuaca dingin. Nah, mereka itu orang-orang Finlandia itu membuat rumah-rumah kecil di lereng-lereng, digali tanah di lubang-lubang itu, dibikin lubang, kemudian untuk mempanaskan tubuhnya, karena memang pada masa itu dingin dan musim salju, maka ditumpukanlah batu-batu besar, kemudian disiapkan kayu-kayu kering dibakar di atas batu itu kan. Nanti kayu keringnya hilang, tinggal arang, kan batunya panas tetap. Nah, nanti ada asap mengitari ruangan rumah kecil itu, dan itu bisa membuka pakaian sehingga terasa keluar keringatnya. Dan itu batu-batu yang dipanaskan semacam itu yang disebut di Finlandia itu, sauna Finlandia itu, yang ditemukan secara arkeologi ya, saya takut salah nih Anda nulis, yaitu Sapu Saunas dengan V ya, dengan V. Sapu Saunas itu adalah sebuah ruangan pada musim dingin atau rumah kecil pada musim dingin untuk memanaskan tubuh. Itu yang pertama di Finlandia. Di Finlandia itulah. Nah, itu kadang-kadang batu-batu yang dibakar dengan kayu yang besar itu, yang banyak dan besar-besar itu, karena ruangan kecil itu bisa panasnya mencapai 12 jam. Nah, kemudian tradisi sauna yang dari Finlandia itu, dari orang Finlandia itu berkembang kepada bangsa-bangsa yang lain, menjadi populer terutama pada peristiwa Perang Dunia Kedua, yaitu ketika pasukan Jerman perang dengan Soviet. Dia membutuhkan kekuatan tubuh ya, imun gitu kan, karena perang ya tidak hanya dengan makan terbatas. Salah satunya adalah kebetulan pasukan Jerman juga ada orang-orang Finlandia, digunakan sauna itu gitu kan, dan berkembanglah di situ sekali lagi oleh Jerman dan negara Skandinavia ya, itu takut salah nanti tulis aja Anda, itu masuk ke negara-negara yang lain, termasuk ke Belanda, termasuk juga ke negara-negara Eropa lainnya. Nah, ke Indonesia kita kurang tahu, mungkin asumsi saya itu ketika pada masa-masa modern. Sekarang ini berkembang kan sampai banyak terapi-terapi yang dari luar negeri masuk ke Indonesia. Tapi sebenarnya mandi uap itu sendiri sebetulnya sudah ada di negeri kita.
Ya kita kan punya kawah gitu, nggak ada kawah Bromo ya, ke Cipanas Garut misalnya ya, itu kan ada Ciengang gitu kan, itu kan sama dengan mandi uap juga, mandi uap, keluar uap dari seperti asap gitu kalau panas itu kan, dari kawah-kawah itu yang dari gunung meletus ya, gunung api, kemudian itu kan sisanya itu ada keluar air panas itu kadang-kadang bisa digunakan untuk mandi dengan belerangnya. Nah itu sejarahnya tentang sauna itu sebenarnya. Jadi asalnya dari Finlandia sebenarnya. Nah ini berkembang sekarang ini menjadi sebuah terapi alternatif ya, dan masuk pada kelompok terapi alternatif komplementer sekarang ini, terutama di salon-salon ya. Apa namanya kalau anak perempuan itu apa? Di spa gitu, bukan spa apa ya, spa apa namanya, spa ketakutan bahasa Sunda, bukan, dari spa ya gitu. Nah itu biasanya ada di situ. Nah kemudian juga saya sebut tadi lupa, sebelum abad ke-20 Perang Dunia Kedua itu kan ada industri, ada revolusi industri. Nah yang tadinya orang-orang Finlandia itu membuat sauna itu dengan batu-batu dan dibakar dengan kayu-kayu besar, sesuai dengan temuan revolusi industri, ada tungku kayu dari bejana atau apa gitu kan, dari bahan-bahan seperti besi, kuningan dan sebagainya gitu kan. Nah itu kan menjadi sebuah yang modern. Nah lama-lama berkembang pula sampai sekarang ini kan ada yang menggunakan inframerah gitu, ada yang menggunakan mandi uap biasa, bahkan ada juga menggunakan listrik, ada juga menggunakan ramuan-ramuan yang memiliki sifat panas gitu kan, si ramuan itu dipanaskan ya, direbus, kemudian di situ merasakan ada. Jadi di situ bukan hanya spa atau juga bukannya sauna, tetapi juga aromaterapi juga. Jadi disatukan konsep sauna dengan aromaterapi gitu kan. Itu sejarahnya. Nah, asumsi saya datang ke Indonesia itu ketika pada masa-masa sekarang. Tapi tradisi ini tidak menjadi sesuatu hal yang aneh, karena memang di kita juga sudah ada, karena tradisi mandi itu sudah ada. Tradisi mandi panas, mandi uap itu sudah ada, bukan hanya di Finlandia, termasuk di India, misalnya di bangsa-bangsa Mesir, Babilonia, Cina, termasuk di Nusantara kita ini ya, di suku Sunda itu kan suka mandi, masa nggak mandi gitu kan? Ada air panas kan mandi juga gitu kan gitu. Itu ada lagi pertanyaannya? Manfaatnya Bang untuk kesehatan tubuh kita? Ya, efek kesehatan daripada sauna itu banyak. Di antaranya pertama untuk relaksasi, dan yang kedua untuk memulihkan kondisi badan setelah olahraga, dan juga untuk gejala-gejala jantung, gejala penyakit jantung, hipertensi gitu kan. Intinya kebugaran dan bisa juga kecantikan untuk bagi kaum perempuan. Ya kan aneh-aneh ini. Jadi yang bukan aneh-aneh, memang dari sebuah terapi itu, katakanlah terapi misalnya terapi magnet ya, itu juga bagaimana Cleopatra dia untuk menahan kecantiknya dengan magnet. Ada juga dengan sauna gitu kan. Nah kemudian apa lagi? Jenis-jenis sauna Mbak? Ya saya sudah jelaskan jenis sauna itu kan tadi ada dua. Ada jenis sauna yang berdasarkan pemanasan pada udara ya, ada jenis sauna inframerah. Inframerah bisa menggunakan cara pembakarannya bisa menggunakan bahan-bahan material seperti arang atau karbon ya dan sebagainya. Itu banyak lah sekarang ini. Itu inframerah, dan panasnya sangat tinggi gitu kan. Nah kemudian bukan hanya manfaat, yang diperhatikan juga ada efek pertama gini, kalau kita terus-terusan mandi bersauna ya, saya bilang bersauna ya gitu ya, bersauna tuh laki-laki itu bisa kalau terus-terusan
bisa 2 bulan itu dia mandul. Kalau laki-laki jangan makan, makanya terlalu banyak sauna gitu ya. Misalnya kita lihat kondisi tubuh. Yang kedua, yang punya penyakit jantung itu berbahaya, nggak boleh lah, nanti bisa mati gitu. Yang ketiga apa? Kalau kelihatan keluar apa? Kalau kehabisan air itu apa? Gitu. Kalau panas kan banyak keluar tuh. Orang kan senang panas, main gini, senang-senang. Tiba-tiba nggak terasa, minum enggak. Nah, makanya nanti setelah sauna itu juga harus minum air putih gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya di sini izin untuk Bapak bisa meluangkan waktunya untuk bersama wawancara berbagi apa itu manfaat dari terapi sauna. Ya. Baik, adik-adik dari mana nih? Dari Stikes Karsa Husada Garut. Stikes Karsa Husada Garut. Garut. Dalam rangka apa? Dalam rangka memenuhi mata kuliah terapi komplementer dari kelas 3A. Oke, baik. Materi komplementer itu kira-kira apa yang dipahami oleh masyarakat? Seperti terapi untuk obat-obatan herbal dan non-herbal. Jadi semacam alternatif ya. Oke, baik. Dan sekarang tugasnya di Terapi sauna. sauna itu kurang lebihnya mandi uap kali ya. Oke, baik. Sauna itu mandi uap, dalam bahasa Sundanya itu lehang, ya, di lehang. Sejarahnya adalah orang tua kita dulu ketika tidak enak badan, itu dia jarang air, ya, dididihkan, kemudian pakai rempah-rempah. Ketika mendidih kan ada uapnya tuh. Nah, dikerudung tah pakai sarung, ya, uapnya diisap. Nah, itu namanya di lehang, ya. Semakin sini teknologi berkembang, jadilah namanya sauna. Ya, salah satunya ada di sini. Kenalkan, saya namanya Iwan, pendidikan dari Analis Kimia ITB, Institut Teknologi Bandung, kemudian S1-nya dari Teknologi Pangan Sekolah Tinggi Pertanian Jawa Barat. Ya, mudah-mudahan doanya tahun depan kita akan ambil S2 di Universitas Pasundan. Kita ambil spesialisasi untuk teknologi pangan. Mudah-mudahan doanya ya. Nah, adik-adik juga Bapak doakan mudah-mudahan segera bisa lulus ya, jadi sarjana dan bisa memberikan kontribusi baik bagi keluarga atau masyarakat ya. Baik, kembali ke materi tadi bahwa mandi uap ini adalah semacam alternatif ya. Alternatif yang bisa dilakukan oleh seseorang ketika dia ada masalah dengan tubuhnya, atau memang dia tidak merasakan masalah dengan tubuhnya, tapi dia ingin menjaga kebugaran tubuhnya, menjaga kesehatan tubuhnya. Kenapa bisa demikian? Karena begini, proses sauna itu adalah terapi lewat uap, ya, lewat uap yang kemudian kita hisap masuk ke rongga pernapasan, kemudian ke tenggorokan, langsung ke paru-paru. Nah, disitulah terjadi sirkulasi secara langsung, ya. Nah, artinya berbeda dengan obat yang diminum. Ya, kalau yang diminum itu reaksinya terjadi di lambung, ya. Kemudian di usus halus dan sebagainya, masuk ke hati, seluruh tubuh. Nah, kalau ini lewat saluran pernapasan. Nah, karena itu maka airnya yang digunakan untuk merebus itu diberi ramuan, ya. Ramuan yang sekiranya itu ada efek terapinya, gitu. Ada efek terapinya, diantaranya di situ ada diberikan jahe, ya. Jahe itu ada aromaterapinya dan kemudian itu ada efek stimulansianya. Apa itu efek stimulansia? Adalah satu efek yang bisa memberikan urat saraf kita yang asalnya tegang itu jadi rileks, ya. Yang asalnya tidak bersemangat timbul semangat. Kenapa kok bisa demikian? Karena salah satu fungsi daripada atau faedah daripada jahe itu adalah ada efek stimulansia tadi, ya. Kemudian di situ juga ada yang saya tahu ada beberapa daun, ada yang diberikan ke sana, ada daun serai, ya. Daun serai juga itu efeknya luar biasa, ya. Ada aromaterapinya yang ketika kita isap kemudian masuk ke rongga pernapasan. Nah, lendir-lendir yang di situ adalah pengotor, ya, dari mulai hidung, tenggorokan sampai ke paru-paru itu akan dengan sendirinya dicairkan.
Dengan apa? Satu adalah uap panas yang kita isap, yang kedua di situ ada terapi daripada ramuan yang digodok. Ya, itu dari sereh. Maka ketika kita kurang bersemangat atau apa menghisap aroma itu, maka timbul rasa sedap. Di antaranya itu. Jadi ada sereh yang memberikan efek stimulansia, jahe juga. Di samping itu juga ada ramuan yang di situ juga mengandung semacam antibiotik, ya kan? Antibiotik yang memang dia keluar ketika dia jerang, dididihkan, dia keluar bersama uapnya. Nah, itu masuk ke rongga pernapasan kita, masuk paru-paru kita. Maka di situ ada ketika kita ada radang, ya seperti batuk-batuk, pilek dan sebagainya. Dengan adanya antibiotik yang melalui uap tadi, insya Allah itu bisa dilawan. Nah, maka jangan heran ketika kita mandi uap, lendir biarkan keluar, jangan ditahan. Dikuatan justru ya, semakin banyak itu semakin bagus. Ya. Kemudian efek lain adalah kotoran akan keluar lewat keringat. Dari mana itu asalnya? Sebagian besar itu dari lemak-lemak, sisa lemak yang tertimbun di jaringan bawah kulit. Ya, kok bisa langsung keluar? Bisa karena memang paru-paru dengan adanya masuk tadi dia bisa memuat dengan segar, oksigen bisa mengalir terutama ke otak dengan lancar, ya kan? Nah, dengan begitu timbul energi di sana. Efek energi inilah yang kemudian merangsang cadangan energi untuk ditambah. Ya, kita tahu kan lemak itu cadangan energi ya, disimpan dalam bentuk glikogen, kan ya? Glukosa kalau kelebihan tidak jadi energi maka ditaruh dalam bentuk glikogen. Nah, pada saat diperlukan glikogen itu diambil, ya, diambil melalui proses biokimia kemudian dirubah jadi energi. Nah, artinya ada keuntungan lain. Ketika seseorang tidak nyaman dengan tubuhnya karena lapisan lemaknya sudah berlebih, maka disarankan memang salah satunya dengan cara mandi, ya. Dan di sisi lain adalah ketika sisa lemak itu terbakar, maka cadangannya berkurang, sirkulasi di tubuh lebih lancar lagi, metabolisme di tubuh lebih lancar lagi. Nah, efeknya badan jadi lebih segar. Nah, di samping yang tadi disebutkan ada jahe, kemudian ada serai, ya, kemudian di situ juga ada namanya daun sirih, ya, tahu daun sirih? Tahu? Ya, yang suka pakai orang tua makan sirih itu kalau dulu, sekarang udah jarang ya. Bahkan sekarang ginang lah ya, bukan ginang. Itu luar biasa kandungan antibiotiknya tinggi, ya. Jadi kandungan antibiotik dari ramuan itu salah satunya berasal dari daun sirih. Nah, itu yang Bapak terangkan tadi. Maka kalau demikian mungkin ada yang bertanya, gimana kaitannya dengan kasus yang terjadi sekarang misalkan gitu ya. Corona, karena corona itu prosesnya dari mulai napasannya di sini dan sebagainya. Salah satunya ketika itu menempel, maka ketika kita lakukan sound itu akan larut, gitu. Ya, akan larut. Di samping terus terang sirih sendiri adalah termasuk yang antibakteri, antivirus dan anti jamur, ya. Maka jangan heran ketika orang sariawan, ya kan, kumur-kumur aja pakai godogan sirih karena antibiotiknya yang sangat tinggi. Ada pertanyaan. Baik, so untuk bahan-bahannya kan tadi ada bahan sirih dan jahe. Ya. Nah, jika yang kesini misalkan penyakitnya berbeda-beda, apakah ramuannya tetap sama atau bagaimana? oh enggak, untuk yang berpenyakit berarti kan kasus ya. Nah, itu juga disesuaikan. Ya, disesuaikan. Ya, betul. Jadi dirubah-rubah ya, sesuai dengan kasus yang ada. Ya. Kalau Ya. boleh tahu, alangkah lebih baiknya kalau terapi sauna itu dilakukan dalam seminggu berapa kali? Dua kali dan sekali sauna tidak boleh lebih dari 20 menit. Begini, ketika lebih dari 20 menit, maka cairan tubuh itu akan keluar dengan terlalu banyak sehingga kita mengalami namanya dehidrasi. Nah, perlu dipahami sekalian bahwa dehidrasi di sini adalah bukan hilangnya air dari tubuh, tapi kadar cairan yang ada dalam tubuh, yaitu diantaranya ada trace mineral atau kandungan mineral kecil yang ada dalam cairan tubuh yang bertugas melancarkan membantu peredaran darah. Itu karena tubuh mendapatkan reaksi panas dari luar, dia keluar. Nah, dalam bentuk keringat sehingga kehilangan ya cairan tubuh, yaitu yang dikenal dengan nama apa tuh?
dehidrasi ya, maka disarankan tidak lebih dari 20 menit. Setelah itu memang disarankan minum apa? Minum jus wortel sama jus tomat. Kenapa? Karena di wortel sama tomat itulah trace mineral tadi terkandung. Jadi tiap minum itu ya, wortel cukup 2 biji di blender, jadikan 1 gelas diminum. Tomat cukup 2 biji atau 1 biji yang agak gede itu diminum. Yang lebih baik lagi adalah disarankan seminggu sekali kita minum jus apel hijau ya, atau apel malang. Itu kandungannya luar biasa ya. Jadi kita back to nature, kembali ke alam, bahwa kearifan lokal, kandungan lokal itu sangat luar biasa. Ketika apa? Ketika kita paham, oh ini kandungannya ini. Dan jangan lupa, jangan salah juga dalam mengolahnya. Karena ada bagian-bagian dari makanan, bahan makanan yang tidak boleh kena panas. Gitu. Kalau diolah panas, hilang dia. Seperti yang ngandung vitamin C, itu tidak boleh kena panas di atas 40 derajat. Kalau di atas 40 derajat, vitamin C ini jadi non-aktif. Nah inilah yang harus kita pahami, bahwa sifat-sifat alami daripada bahan makanan atau ramuan yang kita olah juga harus kita tahu ya. Dan tidak semua ramuan bisa digodok, dan tidak semua ramuan bisa keluar aromaterapinya gitu ya, tidak semua. Kalau boleh tahu ini untuk yang lain silakan bertanya. Baik, ini disesuaikan sebetulnya pada dasarnya ini untuk semua umur. Hanya nanti bedanya kalau untuk anak-anak ke bawah, ke balita tentunya tidak sampai 10 menit ya kan. Kemudian kadar panasnya juga jangan terlalu panas. Tapi kalau udah belasan tahun ke sini, kondisi tubuh sudah mulai terbentuk sel-sel yang menuju ke kedewasaan, itu udah nggak masalah ya. Dan memang untuk saat ini sih sebetulnya contoh kesini banyak pasien yang menderita asam urat ya kan, diabetes, dan itu semua proses metabolisnya bagaimana melancarkan peredaran darah, intinya itu. Jadi dengan uap tadi bisa menstimulan peredaran darah yang asalnya kurang lancar jadi lancar, pemasukan oksigen yang asalnya kurang maksimal jadi maksimal. Kita tahu kalau oksigen kurang, maka kerja otak juga kurang maksimal ya kan. Dengan kerja otak kurang maksimal, daya berpikir juga menurun, semangat juga berkurang ya kan. Yang kalau itu terus-menerus tidak diperbaiki, itu akan berefek ke kerusakan yang namanya fatal lah ya, kerusakan yang sifatnya terus gitu. Ini yang jangan sampai terjadi. Nah untuk usia-usia sekarang belum terasa nih, tapi ketika kita tidak menjaga kondisi tubuh, pola makan yang baik, olahraga yang baik, nanti akibatnya terasa ketika sudah mulai punya anak. Maka menjaga kondisi tubuh bukan ditujukan untuk orang-orang yang berpenyakit atau orang-orang yang sudah lanjut usia. Tapi yang penting adalah dari sekarang, karena 40 tahun ke sana tergantung pola kita saat ini. Temperaturnya disesuaikan. Nah, misalkan untuk beberapa menit pertama temperaturnya berapa, kemudian beberapa menit kemudian. Oh iya, yang menyesuaikan adalah tubuh. Nah, jadi suhu dari uap sudah sebegitu, ya suhu mendidihnya air kurang lebih di atas 85 derajat Celcius, tubuh yang menyesuaikan. Maka 5 menit pertama di situ ada terasa kurang nyaman. Kadang-kadang banyak karena 5 menit bisa keluar, ya. Wah, terawas sih nah begini, karena itu proses terjadi penyesuaian suhu tubuh dengan suhu uap. Antara yang dihisap dengan yang dikeluarkan gitu. Nah, tapi ketika masuk di fase 10 menit pertama, ketika keringat sudah mulai disimulasikan nilai enak. Kenapa? Karena tubuh sudah menyesuaikan. Dan itu diimbangi dengan apa? Dengan keluarnya keringat. Terima kasih. Allah sekalian. Hampura. Sami-sami ya, mangga mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke, baik. Dicukupkan sekian wawancara dari kami. Semoga apa yang diinfokan dari Bapak Iwan bisa bermanfaat untuk semuanya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya udah diberi kesempatan mau tanya-tanya. Kok boleh tahu nama Bapak siapa? Nama saya Umar. Nama pendeknya, nama panjangnya Umar Hadi Wijaya. Bapak dari mana? Dari saya kalau saat ini berdomisili di Kampung Cibunar.
Jadi asli Garut ya Pak? Kalau aslinya bukan, kalau aslinya orang Jawa Timur. Nah ini Jawa Timurnya di wilayah timur karena di Sidoarjo. Sekarang bertempat di Perung Jatiputra, Cibuna. Bapak udah berapa kali kesini ke terapi sauna? Oh, saya tiap hari kesini saya. Kalau pasnya, kalau pagi itu kepinginnya ya sebelum aktivitas yang lain mandi sauna dulu. Bapak sebelumnya tahu tempat ini dari mana ya Pak? Saya satu ada promo dari pemilik sauna ini. Kedua ya lihat di Google itu ada tuh, di bawah Google tuh dilihat tuh ada tuh Villa Sauna Raras gitu. Ya, saya dari situ berhubung tetangga deket jadi ya tahunya langsung sering aja ke sini gitu. Terus Bapak apa yang bikin menarik gitu mau terapi sauna? Ya alhamdulillah sih kepingin, intinya sih kepingin sehat aja pada prinsipnya, apalagi kalau musim corona seperti ini ya kepingin intinya kita pengen sehat, kita kepinginnya kalau kita kan olahraga tiap pagi juga kadang-kadang banyak lewatnya ya, jadi supaya ini membakar lemak segala macam ini ya lebih praktisnya sauna setiap pagi. Jadi banyak banget yang bareng Pak. Alhamdulillah. Dan terapi sauna ini apa aja yang udah Bapak rasain gitu kebanyakan bakalan terapi sauna? Alhamdulillah kalau yang saya rasakan selama di sauna ini badan jadi, saya kan ada asam urat itu kadang-kadang itu capek-capek atau hipertensi saya naik ketika selesai mandi sauna jadi enteng aja, lebih rileks, lebih fresh, kayak habis olahraga lari berapa kilo gitu karena kan seluruh keringat keluar semua jadi betul-betul mandi keringat gitu. Jadi sehatnya. Jadi di dalam kan kayak di luar panas. Betul. Jadi saya kalau di sauna saya bisa menghirup asap saunanya itu, asap yang dari aromaterapi yang menjadi asap itu saya serap sampai ke seluruh, saya rasakan ke seluruh badan saya. Jadi badan saya terasa hangat dan aromaterapi tadi membuat badan saya jadi hangat gitu loh. Karena aroma tadi nggak tahu aromanya apa ya. Yang jelas ketika saya rasakan jadi di badan jadi seger aja, enak. Itu yang saya rasakan. Ya, terima kasih ya Bapak waktunya. Ya, Maaf sudah mengganggu Pak. Iya, terima kasih juga. Ya, mudah-mudahan ini jadi manfaat dan barokah untuk yang lain, untuk menjaga kesehatan. Apalagi di musim pandemi corona seperti ini, kita perlu sekali antisipasi diri kan, gitu, untuk menjaga ketahanan tubuh kita. Ya, itu akan jadi manfaat barokah. Mungkin salah satunya ya solusinya dengan terapi corona. Terapi corona salah dong, terapi sauna. Corona mah kamu dari terapi, saunanya di terapi. Jadi sama-sama jadi grogi saya. Halo teman-teman, jadi di sini saya sudah ada di salah satu ruangan yang ada di terapi sauna Raras. Kita lihat ya tempatnya seperti apa. Teman, di ruangan ini terdapat 2 pintu. Nah, yang di sini, yang ruangan pertama itu untuk kita menyimpan baju. Karena di terapi ini kita diharuskan membuka semuanya baju atau dalam keadaan telanjang, mohon maaf ya. Kemudian kita nggak lupa harus mengunci pintu karena nanti takutnya kita lagi terapi ada orang yang masuk ya. Mengunci pintu, kemudian kita sudah membuka baju, kita masuk ke ruangan yang kedua. Nah, tempatnya seperti ini teman-teman, ada seperti bolongan seperti ini. Nah, ini nanti uapnya akan keluar, kemudian kita dalam keadaan telanjang kita berdiri di dalam sini kita kira-kira 20 menit ya teman-teman. Nanti uapnya akan keluar, kemudian tubuh kita akan berkeringat. Nah, kata penjaganya uap ini yang bikin kita rileks. Nah, terapinya itu dari uap ini. Kompor ya. Kalau itu mas Sanyo bukan ramuannya, ada jahe, ada daun jeruk, ada daun serainya, daun sirinya udah habis, ada daun kayu manis,
ada pohon honje ini, honjenya ini. Nah, pohon honjenya sampai kering di sini udah, ini baru dipotong-potong masukkan ke situ. Kalau daun sirihnya di kebun sehingga langsung seger. Kalau daun sirih langsung ngambil dari kebun dimasukkan situ. Nah, udah mendidih, air yang mendidih langsung ke atas, makanya tercium di dalam. Kalau teman-teman, barusan saya sudah mencoba terapi sauna, enak, ke badan hangat. Jadi berapa menit? Tadi ada 5 menit. 5 menit. Dan perubahan ke badannya? Enak, terasa hangat. Perasaannya setelah terapi sauna? Gerah, tapi bisa bikin badan jadi lebih rileks, lebih terasa gimana ya, enaknya pokoknya. Mantap. Tadi berapa menit? Kurang lebih 20 menit. 20 menit. Rasanya panas, tapi aromanya itu bikin adem, bikin suasana hati jadi tenang, pokoknya bikin badan jadi lebih. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum.